Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadits Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jika kita ingin memahami dan mendalami Al-Quran dan hadits Nabi, maka mau tidak mau kita harus memahami bahasa Arab atau belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran surat Yusuf ayat 2. Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan buku rujukan Durusul Lughah Al-Arabiyyah ala Thariqatil Haditsah Al-Juz'ul Awal, yang biasanya digunakan di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kita memasuki pelajaran pertama atau Ad-Darsul Awal, yaitu Al-Mudzakkar. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Yang pertama, agar santri mampu memahami kata benda mudzakkar. Yang kedua, agar santri mampu menggunakan kata tunjuk yang sesuai untuk kata benda mudzakkar. Kemudian yang ketiga adalah santri mampu melakukan tanya jawab seputar kata benda mudzakkar. Kemudian memasuki pembahasan. Sebelum kami jelaskan apa itu mudzakkar, saya jelaskan dulu bahwa dalam bahasa Arab itu atau kosakata bahasa Arab itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau gendernya. Beda dengan bahasa Indonesia yang tidak bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Bahasa Arab dapat dikelompokkan berdasarkan gendernya menjadi dua. Yang pertama adalah al-mudzakkar dan yang kedua adalah al-mu'annats. Al-mudzakkar yang artinya laki-laki dan al-mu'annats artinya perempuan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang al-mudzakkar atau laki-laki. Apa itu isim mudzakkar? Secara bahasa sebagaimana yang disebutkan tadi, mudzakkar artinya laki-laki. Dan secara istilah artinya adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori pembagian isim mudzakkar. Isim mudzakkar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mudzakkar hakiki atau laki-laki sungguhan, yaitu kata benda yang menunjukkan golongan jenis kelamin laki-laki baik dari manusia maupun binatang. Contohnya kata abun yang berarti ayah, atau Sa'idun yang berarti Sa'id atau nama orang ini ya. Atau kosakata yang lain Asadun yang berarti singa jantan, Talibun murid laki-laki, Muhammadun Muhammad atau nama Muhammad, Jazuli atau kosakata yang lainnya yang menunjukkan golongan jenis kelamin laki-laki baik dari manusia maupun binatang, maka disebut dengan mudzakkar hakiki. Dan yang kedua adalah mudzakkar majazi, dianggap sebagai laki-laki, yaitu
kata benda yang sama sekali tidak terlihat berjenis kelamin laki-laki, namun orang-orang Arab sepakat bahwa ini dianggap sebagai mudzakkar. Dan biasanya mudzakkar majazi ini tidak diakhiri dengan tak marbutah, dan biasanya juga berupa benda mati dan tumbuhan. Jadi ciri-ciri dari mudzakkar majazi ini tidak ada tak marbutahnya dan juga berupa benda mati ataupun tumbuhan. Sebagaimana contoh di bawah ini, yang pertama adalah kitabun yang berarti buku, baitun yang berarti rumah, qalamun yang berarti ballpoint, surun yang berarti pagar, misbahun yang berarti lampu, jidarun yang berarti tembok. Jadi kosakata-kosakata ini termasuk mudzakkar majazi karena ciri-cirinya tidak terdapat tak marbutah dan juga merupakan benda mati. Kosakata-kosakata ini sama sekali tidak terlihat berjenis kelamin laki-laki. Namun orang-orang Arab sepakat bahwa kosakata-kosakata ini dianggap sebagai mudzakkar, dan banyak lagi contoh-contohnya. Contoh kosakata mudzakkar yang ada di dalam kelas diantaranya adalah kitabun yang berarti buku, kirtosun yang berarti kertas, tobashir yang berarti kapur, maq'adun yang berarti bangku. Ini adalah contoh kosakata-kosakata mudzakkar yang berada di kelas. Kemudian contoh yang lainnya ada kursiyun yang berarti kursi, babun yang berarti pintu, dan yang terakhir qalamu rasasin yang berarti pensil. Bagaimana jika kita ingin menunjuk kosakata-kosakata tadi, kosakata-kosakata mudzakkar tadi? Maka untuk menunjuk isim mudzakkar atau kosakata mudzakkar tadi menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk. Dan yang digunakan untuk menunjuk kata mudzakkar yaitu menggunakan hadza yang berarti ini, yaitu jika benda yang ditunjuk itu dekat. Dan yang kedua adalah dzalika yang artinya itu jika benda yang ditunjuk itu jauh. Nah, jadi dua isim ini, dua kata tunjuk ini digunakan untuk menunjuk benda-benda atau kosakata-kosakata mudzakkar, sebagaimana contoh yang tadi ya, kosakata-kosakatanya. Kita lihat contoh dalam kalimat kosakata-kosakata menunjuk kosakata-kosakata bahasa Arab atau isim mudzakkar. Hadza kitabun, ini buku. Ya, saya menggunakan hadza karena bendanya dekat. Tapi kalau bendanya jauh menggunakan dzalika. Dzalika maktabun, itu meja. Contoh lain, hadza qirtasun, ini kertas. Nah, jika memang kertas itu dekat ya posisinya dengan kita. Jika posisinya jauh dengan kita, maka kita menggunakan dzalika. Dzalika kursiyun, itu kursi. Contoh lainnya adalah hadza tobashir, ini kapur tulis. Kalau jauh maka menggunakan dzalika. Dzalika babun, itu pintu. Ini adalah contoh penggunaan kata tunjuk hadza dan dzalika ketika bertemu dengan isim mudzakkar.
Bagaimana selanjutnya ya, bagaimana ketika kita ingin bertanya tentang kosakata mudzakkar tadi atau isim mudzakkar tadi. Jika kita ingin menanyakan benda mudzakkar, maka kita bisa menggunakan kata tanya atau ismul istifham. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah istifham ma, yang artinya apa, untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Dan yang kedua adalah a, yang artinya apakah, biasanya untuk menanyakan benda mufrad. Kita belajar dua kata tanya ini ya, atau istifham ma dan a dulu, karena sebenarnya isim istifham atau huruf istifham itu ada banyak sekali. Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Penggunaan kata tanya ma, contohnya adalah ma hadza. Ma artinya apa, hadza artinya ini. Jadi kalau digabung artinya ma hadza, apa ini. Kemudian yang menjawab bisa menjawab hadza kitabun, jika benda itu dekat ya. Kitabun artinya buku. Hadza kitabun, ini buku. Jika bukunya dekat maka menggunakan hadza. Kalau jauh maka menggunakan dzalika. Dzalika kitabun. Contoh yang lainnya adalah ma hadza, apa ini. Hadza maq'adun, ini bangku. Atau jawaban lain jika jauh, dzalika maq'adun. Contoh lain, ma dzalika, apa itu? Maka bisa dijawab dzalika kursiyun, itu kursi. Atau jika dekat menggunakan hadza, hadza kursiyun. Ini adalah contoh penggunaan kata tanya ma. Sekarang masuk ke penggunaan kata istifham a, yang berarti apakah. Untuk penggunaan a atau untuk kata tanya a, selalu ada dua opsi jawaban ya. Yang pertama, jawaban menggunakan na'am, dan yang kedua jawaban menggunakan la. Ini adalah opsi jawaban ketika pertanyaan menggunakan a. Bagaimana contohnya? Contoh jika jawaban itu menggunakan na'am, ahadza kitabun, apakah ini buku? Sementara kita lihat gambarnya adalah buku, kitabun. Maka menjawab menggunakan na'am. Na'am hadza kitabun, ini buku, karena sesuai dengan yang ditanyakan. Contoh yang kedua, ahadza kursiyun, apakah ini kursi? Nah, kita lihat gambarnya, ternyata gambarnya kursi. Maka jawabannya adalah na'am hadza kursiyun. Ini adalah contoh penggunaan jawaban na'am ya. Jika pertanyaan dengan yang ditanya itu sesuai, maka penjawab bisa menggunakan na'am. Bagaimana dengan jawaban la? Nah, kita lihat atau kita perhatikan contohnya baik-baik. Ahadza kitabun, apakah ini buku? Sementara gambar yang terlihat adalah kursiyun. Maka jawabannya menggunakan la ya. Menggunakan la. La hadza kursiyun, tidak hadza ini kursiyun, kursi. Contoh lain, ahadza kursiyun, sementara gambarnya
ini atau buku, maka jawaban yang diberikan adalah la hadza kitabun. Tidak, ini adalah buku. Ini contoh penggunaan jawaban la. Baik, adik-adik semuanya, setelah kita mempelajari materi tentang al-mudzakkar, kata tunjuk dan juga istifham atau kata tanya, kita sekarang masuk ke latihan. Ya, dicoba pilih jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah ma hadza. Gambarnya ini ya, pintu, dan dengan opsi pilihan jawaban ada 3. Yang pertama hadza qirtasun, yang kedua hadza kitabun, yang ketiga hadza babun. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah hadza babun. Kenapa? Karena gambar itu adalah gambar pintu. Bahasa Arabnya pintu adalah babun. Jika menjawab hadza qirtasun dan hadza kitabun, dipastikan salah. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pilih jawaban yang tepat. Ahadza kursiyun? Apakah ini kursi? Kita lihat gambarnya apa? Ya, seperti itu. Dan pilihan jawabannya, yang pertama na'am hadza kursiyun, kemudian na'am hadza kitabun, kemudian na'am hadza babun. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah na'am hadza kursiyun, karena gambar itu adalah gambar kursi. Dan betul ya, yang ditanyakan apakah ini kursi, maka jawaban yang benar adalah na'am hadza kursiyun. Ya, atau betul, hadza kursiyun, ini kursi. Kemudian contoh selanjutnya, contoh latihan selanjutnya, ahadza maq'adun. Kita lihat gambarnya. Ya, seperti itu. Perhatikan pertanyaan dengan gambar. Opsi jawabannya adalah la hadza kursiyun, la hadza kitabun, la hadza babun. Kira-kira mana yang paling tepat? Ahadza maq'adun. Sementara gambarnya adalah seperti itu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah la hadza kitabun. Tidak, ini buku. Kenapa jawaban yang paling benar adalah la hadza kitabun? Karena pertanyaannya ahadza maq'adun, apakah ini bangku? Maq'adun seperti yang kita pelajari artinya bangku. Sementara gambarnya adalah gambar kitabun, buku. Maka jawaban yang paling tepat adalah la hadza kitabun. Jika menjawab opsi yang pertama dan terakhir, maka dipastikan salah. La hadza kursiyun maupun la hadza babun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa dipahami oleh semuanya dan bisa dipraktekkan dalam komunikasi sehari-hari dengan kawan-kawannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.